Ini memang sudah berganti, rezim sudah berbeda, dan orang-orang lama itu kemudian digeser-geserin. Jadi kalau Budiari hari ini tersangkut kasus korupsi atau kasus suap dan kemudian menjadi tersangka, ya biasa aja. Bagi kubu Prabowo ya bagus gitu, karena masih banyak yang siap menggantikan. Selamat malam semuanya. Hari ini Menteri Budiari tiba-tiba diperiksa oleh Bareskrim Polri. Mendadak sekali gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah ada di dalam. Padahal biasanya kalau menteri mau diperiksa itu kan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu sudah ada pemberitaannya itu. Sudah ada pemanggilan gitu ya, sudah ada jadwalnya. Biasanya itu sudah ada beritanya. Ini nggak ada. Tiba-tiba Budiari sudah ada di dalam. Sudah diperiksa. Dan berita ini muncul itu ketika Budiari sudah diperiksa lebih dari 2 jam gitu. Jadi bahkan wartawan yang ada di luar atau di sekitar kantor Bareskrim Polri itu nggak ngerti itu. Itu nggak ngeh kalau Budiari masuk ke sana. Tiba-tiba sudah diperiksa aja gitu kan. Ya nggak tahulah kenapa ini kemudian terjadi secara mendadak dan senyap sekali gitu ya. Tapi setahu saya, dalam keyakinan saya, berita-berita semacam ini wajib sekali untuk kita viralkan, fardu ain gitu ya, untuk kemudian kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran. Karena jangan sampai nih kalau ini nggak ada beritanya, nggak viral di mana-mana, nanti dibilangnya, oh itu cuma nongkrong, cuma main. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai muncul cerita-cerita imajinatif seperti itu. Ini jelas adalah pemeriksaan, dan kenapa ini mendadak saya juga nggak ngerti. Padahal semalam itu Budiari masih fokus berbicara soal makan siang gratis dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo, maka koperasi akan mendukung program makan siang gratis. Wah, masih kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal paginya masuk ke Bareskrim. Ya, tapi soal kasus judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian atau Kominfo waktu itu, yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka 12 orang staf Komdiji, itu memang sudah sangat sulit sekali untuk diluruskan atau dibenarkan gitu. Karena ya rasanya dari 12 orang staf Kominfo atau Komdiji, kan nggak mungkin dari 12 orang ini nggak ada ketuanya. Nggak mungkin dari 12 orang ini mereka bergerak atas inisiatif sendiri. Pastikan menterinya terlibat gitu kan. Dan itu nggak bisa dibantah rasanya. Logika itu terlalu sederhana untuk kemudian diakal-akali dengan narasi-narasi yang sebelumnya disampaikan oleh Budiari. Karena Budiari ketika ditanya soal kasus judi online itu kan ya seharusnya jangan menteri dulu yang diperiksa. Harusnya dirjen dulu diperiksa, baru menteri. Masa dirjennya belum diperiksa kok sudah menteri? Menteri itu ibaratnya ya Polri lah misalkan katanya ya. Ya kalau ada masalah di tingkat polsek, ya polseknya dulu periksa, Kapolresnya periksa, baru Kapolda. Jangan sampai tiba-tiba langsung Kapolri. Itu kan pembelaan Budiari gitu ya. Tapi sekarang ternyata dia sudah diperiksa. Ya meskipun proses pemeriksaannya agak ajaib gitu ya, terjadi tiba-tiba sudah ada di dalam, dan wartawan ini tahu itu karena diberitahu sama pihak Bareskrim gitu ya. Itu pun pihak Bareskrim itu perlu ditanya dulu gitu ya. Ditanya, bener nggak Budiari ada di dalam? Oh bener ternyata. Jangan-jangan kalau nggak ditanya ini nggak ada yang tahu. Kok bisa gitu. Tapi memang masalah judi online di Indonesia yang ternyata dilindungi oleh staf kementerian itu sampai kemudian ada kantornya, ada kantor operasi untuk kemudian melindungi judi online di Indonesia. Ribuan situs dilindungi oleh kementerian itu kan memang ajaib sekali. Nah, kalau pemanggilannya terus kemudian pemeriksaannya juga ajaib dan terjadi tiba-tiba, kita harus maklum lah. Karena sebenarnya ini tidak mengagetkan dan ini tidak mendadak. Kasus judi online di Indonesia ini kan memang sudah dibahas sejak bulan lalu. Itu para tersangka sudah dipanggil, sudah diperiksa semuanya. Dan kalau Budiari hari ini diperiksa, ya nggak mendadak sebenarnya. Cuma ya kita nggak tahu aja kenapa kok tiba-tiba. Sama seperti ketika isu ini tiba-tiba hilang sebulan yang lalu. Ini kan kasus bulan November gitu ya. Tiba-tiba bulan Desember kayak nggak ada apa-apa. Oke lah, kita
kayak terdistrak sama kasus Miftah atau Gus Miftah gitu ya. Tapi kan kasus judi online itu kayak nggak ada sama sekali. Nah sekarang nampaknya ini sudah kembali dimulai gitu. Padahal ketika Budi Ari itu mau diperiksa itu kan kayaknya sudah apa ya, momentumnya itu sudah sangat sangat baik sekali. Ibaratnya itu kan terjadi pemanasan, pemanggilan gitu ya kepada para tersangka, diumumkan para tersangkanya, nama-namanya siapa aja, itu kan kayaknya sudah siap untuk kemudian melakukan pemanggilan sama Budi Ari. Tapi tiba-tiba nggak ada nih. Padahal pihak istana itu sudah mengikhlaskan, pihak istana menyerahkan semuanya gitu ya, sudah pasrah, tidak akan menghalangi gitu ya. Itu kan menjadi satu tanda bahwa Presiden Prabowo ya mempersilahkan. Kalaupun Budi Ari mau diperiksa atau kemudian mau dijadikan tersangka, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak usah sungkan. Nanti gampang, kita akan ganti. Banyak orang yang siap menggantikan menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Apalagi hari ini kan presidennya memang Presiden Prabowo gitu ya, bukan Pak Jokowi. Dan Budi Ari ini di mata Prabowo ya nggak ada apa-apanya gitu. Kalau di mata Pak Jokowi memang Budi Ari ini adalah orang yang sangat-sangat powerful ya, karena ketua projo gitu ya, tangan kirinya Pak Jokowi yang menjalankan semua misi-misi presiden waktu itu gitu kan, mulai dari Fufu Fafa, jet pribadi, wah sangat gencar sekali untuk menyampaikan pembelaan. Tapi ini sekarang presidennya adalah Prabowo, dan Prabowo nampaknya tidak ingin untuk melindungi Budi Ari, nggak ada kepentingannya juga. Jadi ketika ini sudah sangat dibuka peluang untuk memeriksa Budi Ari, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Ya itulah ajaibnya judi online di Indonesia. Dan banyak teman-teman yang di kolom komentar itu nanyakan gitu ya, kapan Mas Alif bahas soal judi online? Ini kok nggak dibahas, kok tiba-tiba hilang dan sebagainya. Ya sebenarnya gitu ya, itu ada penjelasannya. Kenapa kemudian kasus judi online di bulan November lalu yang nampaknya sudah dipersiapkan dengan sangat matang sekali untuk memeriksa atau memanggil Budi Ari itu kemudian tidak terlaksana dan senyap kasusnya sampai sekarang, sampai bulan Desember pertengahan atau tanggal 19 Desember hari ini. Kenapa? Ya karena saya juga tanya gitu ya, ketika ada komentar-komentar di video saya, kalau ada sesuatu yang tidak bisa saya jawab, itu saya coba cari tahu kepada informan-informan yang ada di Jakarta. Banyaklah informan saya gitu kan. Termasuk kasus judi online ini, ada satu informan yang datanya sangat lengkap sekali gitu ya. Kalau saya tanya apapun dia tahu gitu ya, tapi ya tidak semua kemudian bisa saya sampaikan lebih dulu atau mendahului pihak kepolisian ya, karena ya ini soal etika gitu ya, kita harus ya cicil jangan sampai kemudian mendahului gitu ya. Menurut informan saya memang sebenarnya Budi Ari ini sudah mau diperiksa waktu itu gitu ya, sekitar tanggal belasan November lah, pertengahan November gitu. Tapi kemudian tiba-tiba ibunda Budi Ari ini tiba-tiba meninggal dunia atau sakit dan meninggal dunia. Nah, itulah yang kemudian pemeriksaan terhadap Budi Ari ini ditunda. Jadi bukan karena pihak kepolisian nggak mau meriksa atau menunda-nunda atau kemudian tidak mau menyentuh Budi Ari, nggak, tapi karena ada ada kematian atau meninggalnya ibu dari Budi Ari ini ya membuat semua pihak itu ya mencoba untuk menghormati Budi Ari ya, karena bagaimanapun kalau orang tua meninggal itu ya jangan sampai kemudian kita jadi kayak seperti orang yang tidak manusiawi ya. Kita beri waktulah kepada Budi Ari untuk berduka gitu ya, dan ya supaya dia menyelesaikanlah permasalahan-permasalahannya ya, seperti misalkan berfokus kepada ngaji, untuk mendoakan orang tuanya, itu kan menjadi haknya. Toh pemanggilan itu bisa nanti kok, ini kan besok belum kiamat, jadi ya nggak apa-apa diberikan waktu dulu. Bagaimanapun ya Budi Ari ini kan menteri juga, jangan sampai kayak semena-mena gitu ya. Jadi pemeriksaan ini memang ada penundaan gitu ya, karena memberi waktu kepada Budi Ari untuk berduka. Tapi pada akhirnya tetap akan diperiksa, dan itu pasti akan selesai gitu. Karena apa? Karena kasus soal judi online yang ternyata dilindungi oleh staf Kementerian Kominfo waktu itu memang sudah cukup buktinya gitu. Jadi ketika Ibunda Budi Ari kemudian meninggal dunia dan kemudian terjadi sedikit penundaan atau diberikan waktu kepada Budi Ari untuk berduka, ya tapi kan fakta-faktanya atau data-datanya itu nggak bisa kemudian dihilangkan begitu saja gitu. Bisa aja sih dihilangkan, tapi
kayaknya sulit gitu, karena orang yang melakukan penyelidikan dan kemudian informasi terkait hasil penyelidikan atau pemeriksaan kepada para tersangka itu kan tidak hanya diketahui oleh 1-2 orang saja. Ada banyak yang tahu gitu. Jadi makanya kalau kalian nonton video-video saya terkait kasus judi online di Indonesia, kan saya selalu bilang bahwa ini hanya soal waktu gitu. Bukannya saya nggak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi kan ya ada etika yang harus kita jaga bersama-sama. Jadi ya bagi saya ini hanya soal waktu, dan dengar-dengar gitu ya, menurut informan saya ini gitu ya, memang hasil pemeriksaan terhadap 12 orang tersangka staf Kementerian Kominfo itu memang sudah banyak sekali bukti-bukti yang mengarah kepada Budi Ari. Saya tidak bisa sampaikan bukti-buktinya apa dan bagaimana gitu, tapi ya kita tunggu saja nanti di persidangan atau di pengadilan akan seperti apa. Ceritanya akan diungkap secara jelas dan detail gitu ya. Tapi ya kalau sekarang yang bisa saya sampaikan adalah bukti-buktinya itu sudah memang mengarah ke Budi Ari. Jadi ya pemanggilan kepada Budi Ari itu menjadi sesuatu yang pasti, dan kemudian untuk menjadikan Budi Ari sebagai tersangka nampaknya sudah sangat-sangat sulit sekali untuk kemudian dihalang-halangi. Jadi ya kalau sekarang faktanya Budi Ari sudah diperiksa, bagi saya itu ya menjadi satu konfirmasi bahwa nampaknya informasi dari informan saya itu mendekati kebenaran, bahwa memang urusan soal judi online di Indonesia dan Budi Ari ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan gitu ya. Nampaknya memang sudah mengarah ke sana. Jadi ya soal detailnya nanti saja gitu ya, kalau sudah di pengadilan. Dan bagi Presiden Prabowo ini terus terang mungkin adalah satu momentum yang biasa aja, atau bahkan jangan-jangan menyenangkan gitu kan. Ya karena bagi Prabowo atau kubu Prabowo Subianto gitu ya, ini kan Budi Ari adalah orang yang menjadi menteri, menjadi bagian dari kabinet Merah Putih itu karena gitu, orangnya Jokowi gitu kan. Sementara kalau kita melihat beberapa hari yang lalu di mana Presiden Prabowo melakukan mutasi terhadap 300 orang Pati TNI yang kemudian juga menggeser jenderal-jenderal yang dianggap orang dekatnya Pak Jokowi, itu kan menjadi satu tanda gitu bahwa ini memang sudah berganti, rezim sudah berbeda, dan orang-orang lama itu kemudian digeser-geserin. Jadi kalau Budi Ari hari ini tersangkut kasus korupsi atau kasus suap dan kemudian menjadi tersangka, ya biasa aja. Bagi kubu Prabowo ya bagus gitu, karena masih banyak yang siap menggantikan. Kader Gerindra tuh banyak gitu, aman lah. Dan satu lagi, orang Pak Jokowi bisa menjadi tersangka, itu menjadi satu kabar baik untuk banyak pihak, tidak hanya dari kubu Prabowo tapi dari partai-partai koalisi yang lain. Jadi ya pemeriksaan terhadap Budi Ari ini bagi saya ya menjadi satu jalan untuk benar-benar menyelesaikan masalah kasus judi online di Indonesia ya. Dan informan saya juga bilang bahwa kasus judi online di Indonesia ini sebenarnya sangat rumit sekali, tapi setidaknya kalau Budi Ari ini menjadi tersangka atau di penjara, itu bisa kemudian mengurangi lah, atau kemudian bisa juga menghabisi perlindungan terhadap kasus judi online di Indonesia, tapi nampaknya tidak akan menjangkau orang yang ada di atasnya. Saya nggak ngerti bahasanya, sebenarnya saya ngerti, tapi saya tidak bisa sampaikan gitu kan. Ya saya dengar ini sebulan yang lalu gitu ya. Nampaknya ya ini akan hanya cukup sampai di Budi Ari saja, tidak akan menjangkau orang yang berada di atas Budi Ari. Itu informasi yang saya dapatkan sebulan yang lalu. Hari ini saya nggak tahu, saya belum nanya lagi. Karena nampaknya ada sesuatu yang berbeda. Peta politiknya sudah nampaknya berbeda. Pasca PDI Perjuangan memecat Pak Jokowi dan keluarganya, bisa jadi cerita atau informasi sebulan yang lalu hari ini itu bisa terjadi perubahan atau kemudian ada yang tidak sama gitu ya. Jadi ya nggak tahu, kita kembali lagi tunggu lagi gitu ya. Saya sebenarnya sudah ada informasinya tapi agak kurang matang gitu ya. Jadi nanti sajalah. Tapi pada intinya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, kita tuh sebenarnya ya cuma pengen agar masyarakat kita itu tidak dipermainkan. Itu aja sih. Agar supaya masalah judi online ini tidak dilindungi, ya sebatas itu saja gitu. Dan semoga
penanganan terhadap kasus judi online di Indonesia ini benar-benar sesuai dengan ucapan Presiden Prabowo agar segera diberantas dan bukan ganti pemain. Jadi ya cukuplah masalah judi online ini, cukup sudah merusaknya di Indonesia ini. Silahkan kalau mau merusak cari negara lain lah, asalkan jangan di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.